Adonara Timur bagi ratusan pengungsi yang ada di Madrasah Aliyah Negeri 1 Flores Timur ini. Logistik yang disumbangkan mulai dari beras, mie instan, biskuit, popok bayi, dan berbagai kebutuhan lain yang saat ini memang sangat dibutuhkan oleh para pengungsi. Rencananya sumbangan seperti ini juga akan disebar di tempat-tempat pengungsi lain yang ada di Kecamatan Adonara Timur. Dari ibu penyampaiannya untuk di posko nggak semua ya, jadi seluruh mungkin di Adonara Timur. Di Adonara Timur. Kepala BNPB Doni Monardo pada Rabu kemarin mengunjungi Kabupaten Alor, NTT yang terdampak banjir bandang akibat terjangan siklon tropis Roja. Kabupaten Alor menjadi salah satu kabupaten di NTT yang terdampak terjangan siklon tropis Roja pada hari Minggu lalu. Di kabupaten ini sejumlah jembatan terputus akibat terjangan banjir bandang. Saat mengunjungi lokasi bencana, Kepala BNPB Doni Monardo menyebut pemerintah tengah menyiapkan sejumlah bantuan bagi korban banjir, termasuk pembangunan kembali rumah. Besarannya mencapai 50 juta rupiah. Kita disiapkan setiap unit rumah itu 50 juta rupiah. Ya, dana stimulan. Ya. Jadi untuk yang rusak sedang itu 65 juta rupiah, rusak ringannya adalah 10 juta rupiah. Nah, masyarakat yang rumahnya rusak berat ya, dan juga rusak sedang tidak bisa lagi ditempati, maka mereka kita berikan bantuan dana tumbuhnya namanya ya, untuk sewa rumah ya. Nah, ini segera diusulkan oleh kabupaten. Makin cepat prosesnya ini diusulkan makin bagus, dan tidak boleh ada duplikasi nama ya. Pasca terjangan badai Seroja, saudara, petugas gabungan masih terus mencari puluhan korban yang masih dinyatakan hilang. Petugas dari Basarnas, TNI, dan Polri Rabu kemarin misalnya menemukan sejumlah korban yang tewas. Salah satunya di desa Nelela Madike di Adonara. Saat terjangan badai Seroja, tanah lumpur turun dari bukit yang ada di sekitar pemukiman warga di daerah atau di desa ini dan menutup hampir semua area pemukiman. Warga yang tengah tertidur hanyut terbawa banjir bandang. Tim SAR kembali menemukan 3 jenazah korban banjir bandang di kawasan Adonara Timur. Ketiga korban ditemukan di desa Wayat Burak di Flores Timur, tidak jauh dari rumah korban. Hingga Rabu kemarin, 12 jenazah sudah ditemukan. Diduga masih ada warga yang belum ditemukan karena tertimbun material banjir bandang. Itu jaraknya berapa jauh dari rumahnya, Pak? Jarak dengan rumahnya itu sekitar 200 sampai 300 meter. 200 meter. Korban banjir di Kabupaten Timur Tengah Utara NTT saat ini masih bertahan di posko pengungsian, namun pasokan listrik di posko pengungsian masih terputus. Warga korban banjir di Kabupaten Timur Tengah Utara hingga kini harus bertahan dalam kegelapan di posko pengungsian. Warga hanya menggunakan lilin untuk penerangan saat ini karena listrik di sini masih padam. Upaya pemerintah untuk menyediakan genset bagi posko pengungsian pun terkendala karena stok penjualan di toko elektronik habis. Sementara itu pada Rabu siang distribusi logistik sudah diterima korban di posko pengungsian. Pasokan bantuan sejauh ini sudah bisa memenuhi kebutuhan warga terutama bagi anak-anak. Meski demikian pemerintah kelurahan berharap ada bantuan genset untuk penerangan di lokasi pengungsi. Listrik padam yang kami ada penerangan. Belum ada penerangan di sini. Belum ada penerangan, kami sudah berusaha untuk mau informasi, tapi karena satu dan hal maka sampai saat ini juga belum ada ini penerangan. Untuk malam kami upayakan memakai lilin seadanya. Sementara itu alarm listrik di sebagian wilayah di Nusa Tenggara Timur sudah kembali menyala. Dan sejauh ini PLN telah memperbaiki lebih dari 1.000 gardu listrik dan sekitar 142.000 pelanggan di wilayah NTT sudah dapat menikmati aliran listrik. Humas PLN Induk Kupang menyebut di kota Kupang sejumlah wilayah yang sudah dialiri listrik, diantaranya wilayah Oepoi, Cakdoko, dan Kelurahan Maulava. Selain Kupang, beberapa lokasi lainnya juga sudah menikmati aliran listrik, diantaranya di Sumba Timur, Sumba Tengah, Ngada, Sika, dan Flores Timur.